Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan tentang hubungan big data dalam konsep banking, pembiayaan, dan fintech. Big data dalam sektor perbankan itu biasanya diaplikasikan di mana aja sih? Ya, yang pertama yaitu di proses risk assessment atau menganalisa profil kredit pelanggan untuk menentukan resiko kredit. Jadi sebelum pelanggan itu mengajukan atau kita sebagai peminjam itu memberikan sejumlah uang, itu pastinya kita perlu menganalisa apakah calon peminjam itu benar-benar memiliki profil resiko yang rendah gitu ya. Kita tidak bisa semena-mena mengasih atau memberikan uang ya. Kalau kita tidak percaya sama teman gitu. Misal ada satu teman yang meminjam kepada kita, meminjam sejumlah uang kepada kita, dan kita tidak bisa semena-mena atau segampang itu memberikan sejumlah uang yang teman kita minta, tapi kita harus tahu dulu latar belakang orang itu gitu kan. Semacam itu harus diotomatisasi juga, dan harus diperlukan juga data-data terkait profil pelanggan tadi. Nah, selanjutnya aplikasinya itu ada di Customer Insight. Nah, Customer Insight ini bertujuan untuk memahami perilaku pelanggan, untuk kemudian kita bisa rekomendasikan nih, kira-kira produk apa sih yang bisa kita tawarkan lebih lanjut pada pelanggan ini nih di masa yang akan datang gitu. Nah, selanjutnya ada anti-fraud. Nah, anti-fraud ini sendiri itu bertujuan untuk mendeteksi transaksi-transaksi yang kiranya transaksi-transaksi yang mencurigakan, atau ini ada scamming atau semacamnya, atau phishing ya biasa kita sebut gitu, atau aktivitas-aktivitas yang memiliki potensi yang buruk bagi perusahaan. Nah, kalau dari sektor pembiayaan, aplikasinya biasanya ada di proses penilaian risiko. Untuk resiko pembiayaan tadi termasuk resiko kredit ya, yang sudah kita jelaskan, dan menentukan suku bunga yang sesuai bagi segelintir pelanggan gitu ya. Jadi masing-masing pelanggan itu punya profilnya sendiri-sendiri ya. Jadi kita tidak bisa menawarkan semua produk kita kepada pelanggan yang sama gitu. Tapi kita harus cari tahu dulu, ini nih kayaknya pelanggan yang sesuai kita tawarkan gitu. Kemudian ada portofolio manajemen. Ini bertujuan untuk mengelola investasi dan aset yang lebih efisien gitu. Nah, kalau dari fintech, apa sih proses big data yang diaplikasikan di dalam perusahaannya? Itu biasanya ada personalisasi layanan. Personalisasi layanan itu seperti rekomendasi produk ya, berdasarkan hobi daripada pelanggan. Biasanya kalau pelanggan itu sering, kalau saya mau contohkan yang lebih gampang, ya biasanya saya akan coba jelaskan menggunakan aplikasi Gojek ya misalnya. Biasanya kalau saya terlalu sering menggunakan Gojek, maka voucher-voucher yang akan ditawarkan oleh pihak Gojek itu akan lebih banyak untuk GoRide, bukan untuk GoFood. Jadi kalau teman-teman terlalu sering melakukan transaksi GoFood, pasti vouchernya lebih banyak ke GoFood daripada GoRide. Karena si proses di dalam sistemnya itu sudah mendeteksi, oh profil pelanggannya itu seperti ini, berarti kita kasih penawarannya yang sesuai dengan profil pelanggan saja gitu. Itu contoh yang lebih gampangnya. Kemudian untuk identifikasi churn ya, identifikasi pelanggan yang mungkin beralih ke pesaing. Biasanya ada satu user yang login ke aplikasi kita, tapi cuma sehari gitu ya, ada kemungkinan kayak gitu, dan ternyata pelanggan tersebut berpindah ke kompetitor lain.